Pandemi sedang melanda dunia. COVID-19 meluluh lantakan perekonomian hingga ke Indonesia bahkan di Kabupaten Demak. Namun pemerintah tak tinggal diam. Berbagai upaya terus dilakukan demi menggerakkan kembali roda perekonomian. Bersama saya Dewi Mustika dalam liputan khusus, inilah laporan selengkapnya. Kondisi pandemi COVID-19 masih belum mereda. Keterpurukan ekonomi semakin terlihat menghantui masyarakat. Di Kabupaten Demak, para penggerak ekonomi terus berupaya untuk bisa bertahan dan tetap melaju. Pemerintah Kabupaten Demak pun turut serta memberikan dukungannya dari berbagai sisi. Ini adalah salah satu pelaku UMKM bidang kuliner yang juga harus menciptakan inovasi agar bisa bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Memulai usahanya sejak tahun 2014 silam, Pak Susmadi memanfaatkan lahan tambak di depan rumahnya agar bisa lebih berdaya guna. Mengolah ikan bandeng dari tambak menjadi olahan-olahan inovatif yang siap dikonsumsi. Meski proses pengolahannya masih dalam skala pengolahan industri rumahan, namun Pak Susmadi tetap yakin bandeng olahannya memiliki daya saing dan pasar yang cukup besar. Diakui pula oleh Pak Susmadi, kondisi pandemi seperti saat ini sangat mempengaruhi produksi bandeng olahannya. Sudah 8 bulan pandemi COVID-19 melanda negeri kita Indonesia. Tidak terkecuali para pelaku usaha mikro. Harus kreatif dan harus inovatif. Itu mungkin menjadi salah satu jalan kita agar bisa bertahan dan beradaptasi pada era kenormalan baru ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul rumahnya Pak Sus, Nje? Betul, Mbak. Yang bikin bandeng Sri Wulan ya, Pak? Oke, saya Dewi, Pak. Ini lagi packing ya, Pak ya? Ini baru packing, Mbak. Oh. Ini ada pesanan kita kirim ke Jakarta. Oh, sampai ke Jakarta. Saya boleh sambil ajak ngobrol ya, Pak ya? Boleh, monggo, monggo. Malah kebetulan. Nah, mungkin saya pengen tanya dulu dari awal, Pak. Ini mulai tahun berapa sih, Pak, bandeng Sri Wulan ini, Pak? Ini bandeng Sri Wulan mulai tahun 2014, Mbak. 2014, berarti sudah 6 tahun ya, Pak ya? Ya, 6 tahun. Oke, Pak, kalau sekarang ini kan memang kondisinya lagi sangat-sangat, ya boleh dibilang semua orang terdampak ya, Pak ya? Iya, betul. Sebagai salah satu pelaku UMKM khususnya di dunia makanan, di dunia kuliner, kendala apa Pak yang dihadapi selama masa pandemi, Pak? Pas mulai bulan Februari, Maret sampai Juni, itu hampir 70% Mbak penurunan. Setelah Juli sudah mulai? Setelah Juli sudah mulai, ini sudah bangkit kembali. Alhamdulillah omset dari bulan Juli, Agustus ini sudah melebihi bulan sebelum pandemi. Wah, alhamdulillah ya Pak ya, malah lebih ini ya. Sudah mendapatkan bantuan apa aja Pak dari pemerintah khususnya Kabupaten Demak, Pak? Saya dari melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Demak itu yang pertama dapat bantuan bahan baku, Mbak. Yaitu berupa minyak, terus ada tepung, itu dapat bantuan dari situ, dan juga kemarin juga bantuan permodalan dari Dinas Perikanan Kelautan melalui pelaku usaha dampak COVID. Itu dapat dari alokasi itu karena saya sebagai olahan ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan dapat. Oke. Nah, bantuan-bantuan pemerintah ini sangat cukup membantu kah, Pak? Wah, kalau saya pelaku yang
mikro ini sangat-sangat membantu, Mbak. Sangat membantu. Dan ya. memang dibutuhkan untuk seperti saat ini pelaku UKM untuk bangkit kembali. Oke, ini sudah sampai ke Jakarta, Bapak bilang tadi ya. Kalau boleh sedikit dibocorin, tahan berapa lama Pak bandengnya Pak Sus ini Pak? Tanpa bahan pengawet, ini bisa 1 minggu, Mbak. 1 minggu di luar kulkas ya Pak ya? Di luar, kalau di suhu ruangan ya, suhu ruangan ya? Di ruangan biasa ini kalau di dalam pendingin bisa 2 bulan. Wah, lumayan ini nanti bisa saya bawa buat oleh-oleh ini sepertinya karena bisa disimpan lama. Nah, kalau dari Pak Sus sendiri, usaha-usaha apa yang sudah Bapak ciptakan dalam rangka memberikan inovasi baru produk bandeng Pak Sus? Ini yang pertama saya melalui olahan, Mbak. Olahan itu saya mencari sasaran kepada kelompok lansia yang rawan terhadap rasa asin dan lemak. Ini kemarin saya bisa mengolah dari kadar garamnya kurang sehingga para lansia tidak riskan makan. Oke. Alhamdulillah saya di Jakarta itu dari sebenarnya kelompok artis Kawaan dari keluarga almarhum Pak Kris Biantoro. Itu pesen ini 50 dus. Dibagikan kepada kelompok lansia, mungkin kelompok senam di sana. Berarti udah dipastikan ini aman dikonsumsi untuk betul. Lansia bahkan yang kita tahu saat kondisi seperti ini sangat rentan sama COVID ya Pak ya. Oke, nah satu lagi nih Pak, akhir-akhir ini saya sering dengar tentang olahan bandeng seperti selain presto ya, ada yang namanya dendeng bandeng, kemudian cabut duri, otak-otak bandeng dan lain sebagainya. Kalau di Pak Sus sendiri ada produk-produk seperti itu juga Pak? Sebetulnya sini sudah komplit Mbak. Ada cabut duri, ada otak-otak, ada pepes. Ya ada komplit, tapi masa pandemi ini surutnya begitu banyak. Kalau kita tidak inovasi dalam pemasaran ya kita yang terima kerugian. Pak, mungkin Bapak bisa lanjutin, tapi saya pengen tahu juga deh Pak. Tadi kalau Bapak sebut ada otak-otak bandeng juga, ada contohnya nggak Pak? Ada. Boleh nih Pak. Sini Bu. Ini. Saya mau incep-incep rasanya. Wah, sudah mateng pula. Wah, rezeki saya kalau ini kayaknya. Ini otak-otak bandeng. Otak-otak bandeng. Ini bandeng prestonya. Bandeng prestonya. Ini tampilannya seperti ini, bisa langsung dicocol saya sambal. Juga enak. Atau kan sebelum dimasak ini bisa masih seperti ini, sebetulnya udah higienis, bisa dimakan langsung Mbak. Ya, baiklah. Potong makan langsung. Sepertinya tampilannya juga sangat menarik nih pemirsa. Harus dicoba sepertinya. Pak Sus bisa sambil lanjutin. Saya boleh ya Pak cicip-cicip ya? Ya silakan, monggo. Meskipun saat ini usahanya mulai merangkak naik kembali, Pak Susmadi sempat merasakan dampak yang cukup signifikan pada usaha bandeng olahannya di awal pandemi COVID-19. Hal ini dirasakan tak hanya oleh Pak Susmadi, namun hampir semua pelaku usaha. Namun ternyata sedikit berbeda dengan yang dirasakan oleh Bapak Said, pemilik usaha kopi KRBA. Pak Said yang sejak memulai usahanya banyak menggunakan sosial media ternyata bisa merasakan dampak positifnya ketika pandemi datang seperti saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Pak Said ya? Betul Ibu. Pemilik KRBA. Betul. Saya boleh ngobrol? Silakan. Ini lagi santai kayaknya Bapak. Kebetulan lagi santai. Pak, saya pengen tahu agak detail soal KRBA. Saya udah sempat dengar gitu kan. Kopi rempah apa Pak? Kopi racik bumbu Arab. Tapi singkatannya kopi rempah. Kopi racik bumbu Arab. Gimana Pak? Boleh cerita sedikit Pak? Iya, kebetulan nama lengkapnya Said Muhammad Alwaini. Abah saya asli dari Petamburan, dari Selipi. Dan saya kebetulan keturunan
Arab. Jadi 2014 yang lalu saya bikin kopi ini. Dulu berawal 1 toples, Mbak. 1 toples, Iya. ukuran berapa, Pak? Ukurannya 100 gram. 100 gram. Iya. Sangat kecil berarti. Sangat kecil sekali karena dulu saya nggak punya modal saya hanya 100.000. Setelah itu saya buat, pertama kali yang saya tawarkan itu di Facebook. Memanfaatkan sosial media ya, Pak ya? Sosial media. Itu 2 minggu baru laku. 2 minggu baru laku. 1 toples. Iya. Kalau kita berbicara kopi klasik bumbu Arab, Iya. ada khasiat khusus kah, Pak, dari kopi ini? Kopi ini bukan obat ya, Mbak ya. Ini adalah fungsinya hanya untuk membersihkan racun yang ada di dalam tubuh. Detox ya? Detox kita. Boleh sedikit dikasih bocoran kandungan dari KRBA ini apa coba? Dia kandungannya ya kopi, jahe, kapulaga, ya, cengkeh, kayu manis, jintan hitam, terus ada 3 komponen yang kami rahasiakan. Justru KRBA ini sangat membantu untuk saudara-saudara kita yang mempunyai keluhan itu, karena dia bisa meningkatkan sistem imunitas yang ada dalam tubuh. Kan kalau toksin bersih, racun dalam tubuh kita bersih, otomatis kan sistem imun kita kan naik. Oke, iya. Ya kan? Dan alhamdulillah, tapi saya tidak mengatakan bahwa produk ini bisa menyembuhkan COVID. Iya. Tapi secara tidak langsung dia bisa meningkatkan sistem imunitas. Kira-kira dari KRBA sendiri punya inovasi apa, Pak, dalam menghadapi COVID-19? Saya punya inovasinya, cukup kita bisa bekerja di rumah, kita bisa menawarkan produk lewat rumah menggunakan online. Boleh kita coba aja, Pak ya? Boleh. Oke. Jadi untuk penyeduhannya KRBA ini tidak boleh pakai air dispenser atau termos, harus air mendidih. Oh. Mana? Oke. Enggak. Kita coba. Iya. Oke. Iya, amin. Kita coba. Oke, Amin. mari Dari. kita coba. Rasanya pasti beda, Mbak. Iya. Agak pahit. Dengan kopi-kopi yang lain biasa beda, Sangat beda. beda sekali. Bersama saya sudah ada Bapak Iskandar, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak. Pak, saya pengen nanya sedikit nih Pak, mengenai bagaimana sih dinas terkait untuk mengatasi, boleh dibilang mengatasi ya, atau menangani para pengusaha-pengusaha UMKM yang kita tahu semua saat ini adalah terdampak pandemi, Pak. Ya. Jadi memang dampak pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Ibaratnya tsunami, tidak hanya pengusaha besar, tapi pengusaha kecil pun kena semuanya. Iya. Tentu dalam hal ini pemerintah Kabupaten Demak tidak tinggal diam. Kita melakukan pemberian stimulus maupun pendampingan bagi teman-teman UMKM terdampak COVID-19. Antara lain yang pertama adalah Pemkab ini memberikan bantuan penguatan modal produktif untuk para UMKM sebesar 3 juta per UMKM. Ini ada sekitar 100 UMKM. Dan juga kita memberi bantuan sosial berupa paket sembako gratis kepada teman-teman UMKM yang terdampak. Oke. Terus terang dengan adanya COVID-19 ini, distribusi barang dari produsen ke konsumen ini akan terganggu. Iya. Ya, kita memfasilitasi dengan pemasaran secara online bersama dengan Shopee dan Bukalapak antara lain. Juga kami punya aplikasi namanya GoDesmart. Kita juga memfasilitasi lewat GoDesmart. Oke. Kemudian juga dalam hal perizinan, ini kami memfasilitasi dalam hal penerbitan PIRT, yaitu produk industri rumah tangga. Oh, oke. Ya, itu juga kita memfasilitasi dalam hal perizinan sertifikasi halal. Oh. Kita dampingi, kita fasilitasi gratis, Bu. Tidak ada biaya dari UMKM, kita bantu untuk biayanya. Juga dalam hal packaging ya, kemasan yang tadi Mbak Dewi lihat di sana tidak kalah dengan Iya. kemasan pabrikan. Ini UMKM nih, Mbak. Demikian bagusnya ya. Kami juga fasilitasi untuk ekspor keluar. Sudah ada yang ekspor juga Sudah ada berarti yang ya? ekspor ya. Oke. Jadi
kami harapkan UMKM di Demak sudah naik tingkat, naik kelas. Naik kelas, ya, betul. Naik kelas harapan kami. Gitu. Secara umum sebetulnya dampaknya di bidang ekonomi ada ya. Penurunan omset itu ada, ya. Penurunan omset, penurunan aset juga ada. Pekerjaan dirumahkan. Ya. Tentu ada ini, tidak hanya katakanlah untuk usaha yang besar, tapi usaha itu sudah ada. Kita fasilitasi agar mereka bisa mendapatkan itu secara gratis ya. Karena nanti ada subsidi dari kami untuk mereka, sehingga dari usaha mikro tidak membayar nanti, tidak membayar untuk perizinannya karena ada biaya yang harus dikeluarkan untuk katakanlah sertifikasi halal kan ada. Kita fasilitasi untuk biayanya sehingga mereka tidak bayar nanti. Oke, artinya memang pemerintah Kabupaten Demak khususnya dari Dinas Perdagangan juga cukup support ya sama teman-teman UMKM ya. Oke. Nah, terima kasih banyak Pak Iskandar. Sama-sama Mbak Dewi. Nah pemirsa, saat ini saya berkesempatan bersama Bupati Demak Bapak Nasir untuk melihat apa aja sih sebenarnya yang dimiliki oleh Kabupaten Demak ini, terutama di bidang kuliner. Sudah banyak UMKM yang boleh dibilang dinaungi ya Pak ya sama pemerintah Kabupaten Demak untuk bisa berkembang lebih maju seperti itu. Kita sambil mengunjungi ya Pak ya, ini sudah banyak teman-teman dari UMKM sepertinya. Cake dari Belimbing. Ada brownies Belimbing, juga ada bolen Belimbing. Saya baru dengar Pak, belimbing bisa diolah seperti ini. Saya memang tahu Demak punya komoditas belimbing ya. Dari buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Ini berkat COVID barangkali begitu. Jadi kalau ini kita hanya utuh saja belimbing, utuh saja jambu, utuh saja kelapa, utuh saja ikan, maka biasa aja lah ya, ketinggalan dan itu biasa-biasa saja. Betul. Karena ini UMKM kita pacu bagaimana ekonomi kreatif ini bisa maju, kemudian masyarakat tetap bisa menikmati rasa belimbingnya, tapi di model dengan yang lain. Betul. Jadi olahannya lebih lentur, rasanya lebih enak. Kemudian untuk penyimpanannya lebih lama. Betul. Kita cari berkahnya lah. Jadi kalau kita ada musibah terus terpuruk, nggak kreatif kita. Betul. Musibah ini harus mendatangkan berkah. Iya. Bagaimana kita berpikir positif sehingga UMKM dalam keadaan apapun tetap berjalan. Oleh pemerintah Kabupaten Demak membantu bagaimana supaya ini tetap berjalan, maka pemerintah membantu menawarkan biar pengusaha-pengusaha UMKM tetap berjalan. Tetap semangat, bisa bangkit terus Pak ya. Tepatnya ini kue jadul, kue zaman dulu. Kue jadul. Ini kemasannya juga mereka. Ya ini yang sudah dibuka Pak. Ada testernya Pak. Rasanya punya. Kue kacang jadul itu ya. Oke, benar betul. Menyenangkan sekali ini. Kemasannya juga bagus. Kemasannya udah bagus betul. Ini apa, sagon? Kue satelit. Kue satelit itu? Kue satelit itu bahan bakunya dari tepung tapioka, gula dan kelapa parut. Sama mirip-mirip sagon itu nggak sih? Iya. Iya. Sagon itu kan dari tepung ketan ya. Kalau ini tepung tapioka Pak. Oke. Ari Pedo kemasan dus juga nih. Iya. Oke. Ikan juga banyak ya dihasilkan di Demak. Yap. Jadi kita ngolah. Ada orang Ari Pedo kemasan dus. Saya juga baru tahu. Biasanya kemasannya kemasan bungkusan gitu ya. Abon ikan gabus. Di sana. Kita bergeser ke sini. Yang ini Keripik ayam, ada keripik kenikir. Yang sudah nyoba belum Pak? Sudah. Enak ya. Iya enak. Padahal kenikir itu adalah sebuah sayuran yang rasanya agak unik ya. Agak sengur. Betul. Kita olah. Kalau yang nggak suka sengur-sengur kita olah jadi tidak terasa sengurnya. Kalau dari semenjak kalau kita berbicara pandemi COVID-19 Pak, dari teman-teman UMKM sendiri apa sih yang banyak dikeluhkan dari teman-teman UMKM?
pada saat pandemi COVID ini, siapa tahu yang tidak mengeluh. Iya, betul Pak, betul Pak. Semua mengeluh. Semua mengeluh. Tapi kita tidak boleh mengeluh Oke. semua. Harus kita putar balik. Bagaimana pandemi ini menghasilkan sesuatu yang indah, Oke. termasuk ini. Ya. Dan ini ekrol ini dibuat dari jagung ya. Jadi ini sudah terkenal di mana-mana. Rasanya renyah, enak sekali. Iya. Oh, bisa dicoba. Oh, saya boleh nyoba ya? Boleh. Saya boleh nyoba ya, sebentar. Ini dulu, Guntur ya. kalau enggak Pak, kalau ini dulu kan identiknya kalau ekrol buatan pabrik. Buatan Nah, pabrik. sekarang dengan adanya inovasi daripada teman-teman, sekarang ekrol bisa dibuat secara UKM rumah. Tapi beda dari yang lain ya. Ya. Apa bedanya Bu? Pisang dari biasanya kan dari pipet-pipet, sekarang pisang yang enggak terpakai, ini tak pakai buat olah sendiri kayak seperti ini pisang kepok. Oh, maksudnya tidak terpakai itu yang seperti apa Bu? Nggak pernah dipakai, nggak bisa dibuat apa-apa. Buat makanan juga nggak enak. Oh, Yang pisang gede-gede itu loh, Mbak. Nggak pernah buat setut, Orang desa di Demak gedang gablok. gablok kayak. nah, apa ini? Yang itu Peye. dari desa Tumpi. Dari desa Birong, Pak. Salam. Oke. Birong Guntur. Berang Guntur ya. Dorong. Ini kacang hijau kita itu kacang hijau terbaik di Asia. Wah, hebat. Dan salah satu olahannya adalah Salah satu olahnya ini. peye tumpi. Jadi Oke. tidak hanya utuh dimakan saja, Ya. bahkan kacang hijau ini sudah bisa diambil sarinya untuk kosmetik. Oh, dan itu sudah diolah di Sudah. olah Mas Demak sendiri ya Pak ya? Ini benar-benar semua olahan dari Demak. Untuk Demak diolah oleh orang Demak. Demak juga. Oke. Ini dari Demak. Itu hasil budidaya sendiri, pengolahan budidaya Sayang. lingkungan Pak. Bagus. Ini kok sampai tahan departemen satu minggu. Jadi dikirim ke Jakarta, ke Bekasi, ke Jawa Barat, Di Wulan. tidak masalah. Itu dikirim nih gue Mbak Tari. Dan ini ada kopi herbal. RBA. Oke. Kopi herbal. Fungsinya apa Pak? Kopi herbal Pak? Kopi herbal fungsinya untuk detoksifikasi, untuk membuang racun, produksi sejak Oktober 2014 hingga sekarang. Pertama kali di Wedung, sekarang sudah pindah di Wonosalam. Oke. Bapak udah sempat nyobain Pak yang ini Pak? Belum. Belum. Ini harus kita coba. Oke. Mungkin ada baiknya kita sambil duduk di situ nyoba kopi ya Pak ya? Oke. Dampak pandemi memang dirasakan oleh semua pihak. Tak hanya dampak menurunnya perekonomian secara global, namun ternyata dampak positif mulai bermunculan. Seperti para pelaku UMKM di Kabupaten Demak mulai kembali berlari dengan berbagai inovasinya. Tak dipungkiri peran serta dan campur tangan pemerintah Kabupaten Demak yang begitu besar dalam memberikan dukungannya kepada para pelaku usaha. Pandemi belum berakhir dan kita belum tahu kapan akan berakhir. Namun sebagai manusia, hendaknya kita tetap berusaha agar bisa bertahan dan tetap berjalan beriringan dengan yang lain.